Shalom teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang kerendahan hati, atau yang lebih dalam kita bisa sebut sebagai kehinaan. Kita akan membaca dari 2 Filipi ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan ada yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Seringkali ketika kita melihat ayat ini, kita akan berbicara soal teologi yang rumit-rumit tentang kristologi, tentang bagaimana Allah yang luar biasa itu berinkarnasi. Tapi kalau kita melihat konteks penulisan dari sini, Paulus atau Santo Paulus, dia mengutip ayat ini atau dia mengutip himne ini dalam suratnya kepada jemaat di Filipi untuk menunjukkan bahwa Kristus yang maha mulia itu rela untuk menjadi hina sama seperti kita manusia. Dia tidak memandang segala kemuliaannya sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Oleh sebab itu dalam suratnya, Santo Paulus mengajak kita untuk jadi lebih rendah hati. Dan lebih dari itu, untuk bertahan dalam kehinaan. Seringkali kita dalam hidup mengalami masa-masa di mana rasanya, kok aku mengalami hal ini ya? Atau kita merasa, aku tidak pantas diperlakukan sedemikian. Tapi kita perlu melihat pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia sangatlah tidak layak untuk diperlakukan demikian, karena dia adalah Allah itu sendiri. Tapi dengan penuh kerendahan hati, Yesus Kristus mengambil kehinaan, menjadi sama dengan kita, bahkan sampai mati di kayu salib. Oleh sebab itu, ketika menghadapi situasi yang sulit, ketika kita merasa mengapa saya diperlakukan demikian, atau kita merasa harusnya dia tidak berkata demikian terhadap saya, atau ketika kita mengalami harusnya mereka mengetahui siapa saya, harusnya mereka lebih menghormati, atau harusnya mereka lebih mengapresiasi pekerjaan saya. Ketika hal-hal seperti ini terjadi, kita bisa mengingat tentang kematian Kristus, tentang inkarnasinya yang tidak mempertahankan kemuliaan. Dia memilih menjadi hina seperti manusia untuk keselamatan kita. Oleh sebab itu, ada baiknya kalau kita mengikuti Kristus sebagai teladan kita dalam kehinaan. Terima kasih teman-teman, demikian renungan singkat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.